Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Fa ayyuhal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iftahna safha tis'ata asyar. Iftahna safha tis'ata asyar. At-tadribur rabi'u ajib 'anil as'ila at-taliyah. Ajib 'anil as'ila at-taliyah. Limadza khalaqallahul khalqa? Man ya'rif al-ijabah. Limadza khalaqallahul khalqa? Untuk beribadah. Bil arabiyyah tab'an. Lil ibadah. Lil ibadah atau liya'buduhu. Ma daliluka? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam, suratul Dzariyat al-ayah 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. As-su'alu tsani ma tauhidul asma'i was sifati? Tasmiyatillahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kalimati lati wasafa bihi nafsahu. Naam, sahih. Wa wasafahu biha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Sahih. Bi ayyi naw'in min anwa'it tauhid aqarra al-musyrikun? Aqarra apa Ustaz artinya? Yakni hum ya'taqidun. Al-musyrikuna ya'taqiduna hadha at-tauhid. Ma aqarra yakni yang ditetapkan atau diyakini oleh musyrikun. Tauhid apa? Oh, itu rububiyah. Naam, sahih. Tauhidur rububiyah, ya. Kullun nas ya'taqiduna tauhidar rububiyah, ya. Semua orang mengakui bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah yang menghidupkan, dan Allah lah yang mematikan. Tapi ada ya yang membedakan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Ayyu naw'in, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Ayyu naw'in min anwa'it tauhidi akhalla bihil musyrikun? Akhalla yakni yang tidak mereka akui. Itu. Naam? Asma wa sifat. Iya, asma wa sifat. Ada yang lebih banyak lagi. Oh, aduh, apa sih? Ya uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Nah, inilah yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya. Ya, tauhid uluhiyah, ya. Semua orang mengakui Allah lah yang menciptakannya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi yang membedakan tauhid uluhiyah, ya. Kalau orang yang betul-betul meyakini hal ini, dia ibadahnya juga hanya untuk Allah, ya. Adapun kaum musyrikin, dia akui semua itu, Allah menciptakan, mengatur langit dan bumi, tapi ibadahnya ya dia berikan juga kepada selain Allah. Nah, inilah ya perbedaannya. Ya, orang-orang Quraisy musyrikin Arab, ya, dan yang setelahnya seperti itu, dia yakini, tapi ketika ibadah dia berikan sesajen
kepada selain Allah, berikan tumbal ya kepada penghuni-penghuni laut atau penghuni ya pohon dan lain sebagainya. Padahal dia tahu bahwa yang menghidupkan mematikan Allah, maka ini merusak tauhid uluhiyah. Kemudian yang kelima, al-khamis, ma syurutu sihhatil aqidah. Mutaba'ah wal ikhlas. Naam, al-mutaba'atu wal ikhlas. Mengikuti contoh Nabi dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Al-as-sadisu ma makna taqlid. Apa makna taklid? At-taqlidu. Taklid itu adalah mengikuti seseorang tanpa mengetahui hujjahnya, tanpa mengetahui dalilnya. Ya, dia sekedar ikut-ikutan saja. Ya, dia tidak tahu kenapa dia ngikut orang atau apa dalilnya, landasannya kenapa dia ikuti dia ya. Jadi ittiba'ul insan atau ittiba'ul masyayikh atau ittiba'ul aba ya, ittiba'ul aba bila hujjatin, bila dalilin. Ya, makna taklid ittiba'ul aba bila hujjatin wala dalilin. Baik. As-su'alu sabi'u mal maqsudu bil mutaba'ati. Al-maqsudu biha an yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yara akidatil muslim. Naam. Ustaz, tadi taklid apa artinya? Ittiba'ul aba awil ashkhos bila dalilin wala hujjatin. Mengikuti bapak-bapak atau nenek moyang atau mengikuti seseorang tanpa dalil dan hujjah. Hujjah itu apa, Ustaz? Hujjah itu alasan, hujjah itu apa ya? Iya, alasan ataupun alasan ataupun keterangan, dalil. Kalau misalnya kenapa kita berbuat seperti ini, ya maka kita tahu ya karena Allah yang menyuruh kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan ya. Misalnya kenapa kita menuntut ilmu ya, karena kita tahu bahwa Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Maka ini ya mengikuti hujjah, mengikuti dalil ya. Bukan sekedar ikut-ikutan. Kenapa kamu mengerjakan ini? Ya, ya tidak tahu karena ustadz saya bilang begitu ya, atau ustadznya perbuat begitu. Kenapa misalnya ulang tahun? Kenapa kok kamu ulang tahun? Ya, ya karena nanti dia jawab ya karena ustadz saya juga ulang tahun misalnya. Dia tidak tahu dalil ataupun hujjah kenapa dia berbuat. Nah, inilah yang disebut taklid ya. Adapun orang yang tahu dalil dan hujjahnya maka tidak disebut taklid tapi disebut mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tadi mutaba'ah adalah an yakuna kitabullah wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam
masdar aqidatil muslim. Sahih. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke halaman 20. Buka halaman 20. Asyirkul akbaru wal asgharu. Syirik besar dan kecil dan syirik kecil. Al kalimatul jadidah dairatu al Islam, ya. Lingkup, ruang lingkup atau Islam. Ya, ruang lingkup Islam atau dairatul Islam. Masih di dalam keislaman. Ya. Wujuhun jihatun, sisi-sisi. Wujuh, ya. Wujuhun jihatun, artinya di sini adalah sisi-sisi atau penjuru-penjuru bisa, ya. Segala sisi, segala penjuru. Kemudian ma'wa. Ma'wa itu tempat kembali. Tempat kembali. Oh iya, dairatun area, lingkup atau area. Ya. Daerah. Kemudian ma'wa, tempat kembali. Syirkun, kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tawa'ada ya tawa'adu, mengancam. Tawa'ada ya tawa'adu, mengancam. Ansorun, penolong-penolong. Ansorun, penolong-penolong. Kemudian janabahu yaznubuhu, menjauhkan. Janaba yujannibu, janaba yujannibu. Janaba yaznubu, atau menjauh. Khallada yukhallidu, mengekalkan. Kal, khalidan, ya. Khallada yukhallidu, mengekalkan. Kemudian niddun, mathilun, sekutu ataupun saingan. Apa, Ustaz? Sekutu ataupun saingan. Ahbata yuhbitu, menghapuskan, yakni abtola, membatalkan. Ahbata yuhbitu, menghapuskan, atau abtola yubtilu, membatalkan. Qoronahu, qorona yuqorinu, kana ma'ahu, ya, bersamanya atau mendampinginya. Qorona yuqorinu, bersamanya. Tapi bukan corona wabah, ya. Kalau corona wabah
dengan kaf, kuruna. Kalau ini ko dengan ko, korona yukorinu, mendampinginya atau membersamainya. Terus khuludun, kekal. Khuludun kekal. Kekal abadi, umuman secara umum. Umuman secara umum. Millatun ad-din, agama. Millatun ad-din, agama. Kemudian apalagi? Ista'adha yasta'idu, berlindung atau mohon perlindungan. Ista'adha yasta'idu, mohon perlindungan. Ista'adha yasta'idu, mohon perlindungan. Siapa yang bisa mengulangi lagi? Banyak temannya yang mungkin kelewat. Aku. Iya. Putri pelan-pelan ya. Ya. Dairatun, area. Wujudun, sisi-sisi. Ma'wa, tempat kembali. Syirkun, menyekutukan Allah. Tawa'ada, ya tawa'adu, mengancam. Ansorun, penolong-penolong. Apa nih? Janabahu, itu menjauhkan. Qalada, mengekalkan. Nidun, saingan. Ahbato, menghapuskan. Qoronahu, yuqorinuhu, bersamanya. Khuludun, kekal. Umuman, secara umum. Millatun, ad-dinu, agama. Ista'adha, yasta'idu, berlindung. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ma'wa apa Ustadz? Ma'wa, tempat kembali. Tempat kembali, tempat istirahat. Wujuhun? Wujuhun, sisi-sisi, penjuru-penjuru. Wujuhun di sini artinya jihadun, penjuru, sisi. Tawa'ada apa Ustadz? Tawa'ada, mengancam. Iya ada Ustadz, Sukron. Ya, helma. Ya mungkin panjang ya. Mungkin biar cepat, biar anak saja yang menjelaskan. Ya, jadi yang lain dengarkan dan simak. Amru syirki azimun. Perkara kesyirikan adalah perkara yang besar. Wa khotoruhu kabirun, dan bahayanya juga besar. Fahuwa yukhrijul insana min dairatil Islam, ya. Dia itu, kesyirikan itu mengeluarkan seseorang dari daerah Islam, dari ruang lingkup Islam. Ya, jadi seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa keluar dari area atau lingkungan Islam. Wa yub'iduhu 'anis sa'adah, dan akan menjauhkan dia dari kebahagiaan. Seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kesyirikan, maka dia akan jauh dari kebahagiaan. Wa qad hadzarallahu 'ibadahu minasyirki tahdziran syadidan, dan Allah telah memperingatkan hamba-hambanya
ya dari kesyirikan dengan peringatan yang sangat keras, ya, yang sangat tegas, ya. Wa dzakara subhanahu, Allah menyebutkan annahu la yaghfiru lil musyriki, bahwa Allah tidak mengampuni seorang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, ya, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, memberikan sesajen kepada selain Allah, memberikan tumbal untuk selain Allah. Allah tidak akan ampuni orang ini kalau dia tidak bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni apa yang selain itu bagi yang Allah kehendaki, ya. Jadi selain kesyirikan Allah akan ampuni, tapi kalau kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara subhanahu fi ayatin ukhra, dan dia menyebutkan di ayat yang lain, annahu qad harramal jannata 'alal musyriki, bahwa dia Allah mengharamkan surga, ya, bagi seorang yang berbuat kesyirikan. Dia memberikan ibadah kepada selain Allah, memberikan sembelihan, memberikan tumbal sesajen kepada selain Allah, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan dia tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Taib, siapa yang melanjutkan dibaca setelahnya? Ustadz, ulang Ustadz. Iya. Siapa yang bisa mengulang? Taib. Amru syirki azimun. Perkara kesyirikan, menyekutukan Allah, itu adalah perkara yang besar sekali, ya, yang bahaya sekali. Khotoruhu kabirun, ya, bahayanya besar sekali. Fahuwa yukhrijul insana min dairatil Islam, karena perbuatan itu, ya, menyekutukan Allah, ya, memberikan sesajen kepada selain Allah, memberikan tumbal, ya, untuk selain Allah, ibadah apa saja yang diberikan untuk selain Allah itu sangat berbahaya. Yukhrijul insana min dairatil Islam, dia bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, dari area Islam. Wa yub'iduhu 'anis sa'adah, dan bisa menjauhkan orang tersebut dari kebahagiaan. Wa qad hadzarallahu 'ibadahu minasyirki tahdhiran syadidan, dan Allah yang memperingatkan hamba-hambanya, ya, jadi Allah sendiri yang memperingatkan hamba-hambanya dari kesyirikan, menyekutukan Allah, ya, memberikan ibadah apa saja untuk selain Allah dengan peringatan yang sangat keras, yang sangat tegas, ya. Bahkan Allah sampai mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, menduakannya, ya, berbuat kesyirikan, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selainnya. Pokoknya selain syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang dikehendakinya. Adapun kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia bertaubat sebelum kematiannya, ya. Adapun orang yang bertaubat, maka insya Allah akan diterima taubatnya. Dan Allah juga memperingatkan di ayat yang lain dengan, ya, firman-Nya, ya, bahwa orang yang musyrik
diharamkan masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak akan masuk surga kalau dia tidak bertaubat. Bahkan diancam dengan neraka kalau tidak bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, na'udzubillah, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ada yang mau ditanyakan? Jelas sampai di sini? Ustadz, Ya. tadi yang gimana ya? Jadi Allah memaafkan dosa syirik dengan taubat. Iya. Jadi Dengan seizin Allah. Iya. Jadi kalau bertaubat, insya Allah akan diterima, ya. Dan para sahabat kan sebelumnya juga dalam keadaan menyembah berhala. Umar bin Khattab, ya, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dulu sebelum masuk Islam menyembah berhala, ya, berbuat kesyirikan, memberikan sesajen-sesajennya untuk selain Allah. Tapi ketika bertaubat, maka Allah ampuni dosanya, bahkan Allah angkat derajatnya sesuai dengan amalan dia ketika masuk Islam. Ada lagi yang mau ditanya? Wa tawa'adahu tadi apa Ustaz? Mengancamnya, Wa ma'wahu. tempat kembalinya. Ada lagi? Ustadz, Ana pergi dulu. Ya, hati-hati. Jangan kebut-kebutan. Bawa orang tua. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa dzakara alaihi salatu wassalam. Maksudnya Nabi, ya, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam anna man mata wa huwa yad'u min dunillahi syarikan dakhalan nar. Nah, ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Siapa saja yang wafat, ya, yang dia wafat dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan diancam masuk neraka, ya. Siapa saja yang meninggal, ya, dan dia belum bertaubat dari berdoa kepada selain Allah, ya, maka dia diancam oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Ya. Siapa saja yang berdoa meminta kepada selain Allah, ya, meminta kepada tandingan-tandingan Allah, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, ya. Sabda Rasulullah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya. Termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi sanadnya tidak diragukan lagi sampai kepada Nabi, ya, Nabi yang mengatakan ini, Nabi yang bersabda seperti ini, ya. Kita para ustadz dan dai hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Menunjukkan ini sangat berbahaya sekali, ya, Rasulullah sampai berkata seperti itu, padahal kita tahu bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat baik, ya, orang yang berakhlakul karimah,
Ya, tapi ketika berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat tegas dan menyampaikan apa adanya, ya. Wa qad khafa al-Khalil Ibrahim ala nafsihi wa ala banihi minasyirki. Ya, bahkan seorang nabi pun, ya, yaitu Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, itu takut dari kesyirikan, ya. Takut dari kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu bisa, ya, menghapuskan semua amal. Ya, kalau syiriknya syirik besar, semua amal hilang, ya. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun amal yang dia lakukan, dia berbuat kesyirikan besar, ini akan hapus, ya. Tidak peduli berapa puluh tahun. Ya, sekali dia berdoa kepada selain Allah atau memberikan sesajen atau tumbal kepada selain Allah, hapus amalnya semuanya. Padahal dia sudah amalkan, dia sudah kerjakan berpuluh-puluh tahun. Makanya jangan coba-coba sekali-kali, ya. Bahkan Nabi Ibrahim pun takut, ya. Takut dirinya terjatuh, ya, karena amalnya akan sia-sia, ya. Padahal sudah puluhan tahun sia-sia. Maka kita adalah lebih patut lagi, kita harus lebih takut lagi, ya. Amal kita sudah sedikit, kalau dihapus apa yang tersisa, ya. Fasa'alallaha an yajnubahu wa banihi dzalika. Maka beliau meminta kepada Allah supaya dijauhkan dan anak-anaknya juga dijauhkan dari kesyirikan. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, ya, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, ya. Surat Ibrahim ayat 35. Nah, ini ayat Al-Qur'annya jelas, ya. Dan tadi, ya, 2 ayat sebelumnya juga ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfir innahu man yusyrik billah, ya. Surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, ya. Sangat tegas ayat-ayatnya, yang menunjukkan, ya, perbuatan ini sangat berbahaya sekali, ya, lari sejauh-jauhnya. Ya, jangan coba-coba, ya. Kalau ada amalan-amalan yang mirip-mirip seperti itu, jangan. Ya, jangan coba-coba walaupun dibilang oh ini tidak syirik, oh ini tidak itu, ya. Ya, harus jauh sejauh-jauhnya, ya. Oh ini enggak misalnya kasih sesajen atau kasih tumbal kepada pohon ini enggak syirik, ya, jangan percaya, ya. Semua ibadah yang diberikan untuk selain Allah, ya, itulah yang disebut menyekutukan Allah, ya. Karena dia memberikan ibadahnya untuk selain Allah. Kemudian aqsamus syirki, pembagian syirik itu ada 2. Ya. Terbagi 2 syirik, ya, ila qismaini syirkin akbar wa syirkin asghar, syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbar taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Ya, syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, yang dia harusnya adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kadzabhi, yang menyembelih. Nah, itu harusnya, ya, ketika kita menyembelih binatang, kita harusnya menyebut nama Allah, bismillah. Kita niatkan untuk Allah, ya. Sujud, ya, harus hanya kepada Allah. Doa, minta, ya, minta keperluan ataupun kebutuhan kita, ya, berdoa hanya kepada Allah. Maka tidak boleh, ya, menyembelih ataupun sujud ataupun berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian asyirkul asghar, syirik kecil. Ya, yaitu ma warada fin nususi mimma sumiya syirkan walam yasil ila darajati syirkil akbar. Ya, apa yang datang dari nusus, ya, naskah-naskah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Mimma sumiya syirkan, dia dinamakan kesyirikan, tapi lam yasil ila darajati syirkil akbar, dia tidak sampai kepada kesyirikan besar. Seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini syirik kecil, ya. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Ini tidak boleh, ya. Karena menyamakan Allah dengan selain Allah, ya. Jadi ucapkan saja Masya Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Jangan tambahkan lagi, ya. Kemudian wa yasirur riya, dan riya yang sedikit. Riya yang sedikit termasuk syirik kecil, ya, karena dia orang yang riya ketika beribadah dia itu ada niat, ya, dia perbagus, misalnya sholatnya ada niat, misalnya karena seseorang, nah itu, ya, disitulah kesyirikan kecil masuk, ya, karena dia niatkan bagusnya sholat dia karena selain Allah, ya, maka itu termasuk syirik kecil. Atau wal halfu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini juga tidak boleh, ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Nanti ada hadis-hadisnya, ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, ya. Tidak boleh, ya, bersumpah dengan selain Allah. Maka kalau mau bersumpah bilang demi Allah saja, ya, demi Allah saya begini dan begitu, ya. Kemudian Ustaz, halaman, ya, syirik tafadhol. kecil tadi maksudnya apa? Apa yang datang dari naskah-naskah Al-Quran dan Sunnah itu dinamakan Khusus kesyirikan. itu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, Maksudnya gimana? iya, jadi dia disebutkan dalam hadis-hadis sebagai kesyirikan, ya. Dia disebutkan dalam hadis sebagai kesyirikan, tapi, ya, dia tidak sampai kepada derajat syirik besar. Kalau syirik besar memang betul-betul semuanya karena selain Allah. Kalau syirik besar memang dari awal sampai akhir dia memang untuk selain Allah. Misalnya, ya, misalnya sedekah. Ya, harusnya sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia memang sedekahnya untuk Allah misalnya, tapi dia karena ada seseorang atau dilihat orang-orang, ya, kemudian dia bersedekah, ya, atau dia tambahkan sedekahnya karena sedang dilihat orang-orang misalnya. Maka ini riya, ya. Riya ini yang seperti ini sebenarnya dia karena Allah, ya. Maka tidak sampai kepada derajat syirik besar, ya. Kecuali kalau dari awal sampai akhir memang niatnya karena selain Allah, ya, dia dari awal, oh saya mau sedekah ini supaya orang-orang memuji saya, misalnya dari awal, ya, dari awal sampai akhir memang tidak ada niat karena Allah. Nah, ini bisa masuk kepada yang besar. Atau sholat, misalnya sholat dari awal sampai akhir bukan karena Allah, memang niatnya cuma mungkin supaya dianggap sedang mengerjakan sholat, ya, padahal nggak ada niatnya sama sekali. Nah, ini bisa menjadi besar, ya. Tapi yang sering terjadi adalah dia sholat karena Allah, ya, dia sholat karena Allah, dia ruku dan sujud karena Allah, tapi terkadang ada niat dia baguskan bacaannya atau dia baguskan gerakannya, ya, karena hal tertentu, ya. Maka ini harus dilawan, ya, harus dilawan. Nah, itulah Ustaz, yang syirik kecil. Iya,
mau nanya. Iya. Kalau misalkan bersumpah dengan ayat-ayat Al-Quran, soalnya ada yang bilang katanya nggak apa-apa. Soalnya kan ayat-ayat Al-Quran itu kan firman Allah. Terus Iya. aku juga pernah baca. Ada dua, ya. Dua maksud, ya, dua maksud. Kalau maksudnya dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang ada di dalamnya yang dibaca oleh kaum muslimin, ya, yang dibaca dalam sholat-sholat kaum muslimin, yang dihafalkan oleh para penghafal Al-Quran, ya, bacaan yang dihafalkan oleh Al-Quran, maka boleh bersumpah dengan kalimat-kalimat ini, ya. Dan Nabi pun mengajarkan ketika kita meminta perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kepada kalimat-kalimat Allah, ya, maka boleh kalimat-kalimat Allah ini dijadikan perlindungan, ya, yang mana karena ini termasuk sifat Allah, boleh. Tapi kalau yang dimaksud mushafnya, kertas-kertasnya, ataupun zahirnya, ataupun kertasnya, mushafnya, itu ya bukan, tidak boleh kalau itu yang dimaksud, ya. Tapi yang dimaksud bersumpah dengan Al-Quran adalah bersumpah dengan apa yang ada di dalamnya, ya, yang dibaca oleh kaum muslimin, yang diamalkan, yang dalam sholat dibaca. Nah itulah, ya, yang boleh bersumpah dengan ayat-ayatnya, ya, bukan kertasnya, bukan bahannya, ya, bukan mushafnya. Jadi itu, ya, wallahu ta'ala a'lam. Maka kalau dari situ, insya Allah tidak akan bingung atau tidak akan tidak akan tahu perbedaannya, tidak akan tercampur. Bukan sekedar Al-Quran ditempelkan, ya, karena bukan bukan zatnya, ya, kita bersumpah bukan dengan zatnya. Tapi kalau misalnya niatnya apa yang ada di dalamnya cuma mushafnya ini sekedar simbol saja, tapi sebenarnya dia bersumpah apa yang ada di dalam Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Nah, maka itulah, ya, boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Belum habis, masih ada halaman 22, ya. Nanti pertanyaannya di pending dulu, kita selesaikan. Oh iya, tadi Argia, jadi syirik kecil itu nanti di hadis-hadis itu disebutkan sebagai syirik, ya, seperti man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik, ya. Tapi, ya, pastinya bersumpah ini bukan syirik besar, ya. Sumpah itu bukan syirik besar, ya, karena dia tidak mengandung peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wallahu a'lam. Berbeda halnya dengan kalau sujud ataupun ruku. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka dia masuknya kepada syirik yang besar. Nah, ini kita lihat perbedaannya supaya bisa membedakan antara syirik kecil dan syirik besar. Halaman 22. Al-farqu baina syirkil akbari wal asghar. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbaru yuhbitu kullal amal. Syirik besar menghapuskan semua amal, ya, menghapuskan semua amal. Jadi, ya, amalan yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun, kalau dia berbuat kesyirikan, semuanya hapus semuanya. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamah, ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk tidak melakukan, ya, hal ini sampai akhir hayat kita, karena akan hapus, ya. Adapun syirik kecil, yuhbitul amal alladzi qaranahu. Adapun syirik kecil,
dia menghapuskan amalan yang disertainya saja, ya. Misalnya sodakoh, ya, sodakoh yang ada riaknya, maka sodakohnya pahalanya hapus, pahalanya batal. Atau sholat yang ada riaknya, maka sholatnya tidak diterima dan lain-lain, ya. Adapun kalau syirik besar semua tidak diterima, sholatnya, puasanya, zakatnya, rukunya, sujudnya, ya, semua amalnya, na'udzubillahi min dzalika. Ya, makanya jangan sampai, ya. Kemudian yang kedua, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnar, ya. Kesyirikan besar mengekalkan pelakunya di neraka, ya. Orang yang melakukan kesyirikan besar akan kekal abadi, ya, di dalam neraka Allah, ya. Allahumma ajirna minan nar. Adapun syirik kecil, ya, dia tidak mesti abadi, ya. Tidak mesti abadi di dalam neraka, ya. Walaupun bisa jadi, ya, dia akan masuk ke dalam neraka untuk menebus kesalahannya tersebut, tapi dia tidak akan abadi. Berbeda dengan syirik besar, ya. Tapi tetap kita takut, ya, masuk ke dalam neraka, kita tidak akan kuat. Kemudian yang ketiga, asyirkul akbaru yukhriju sahibahu anil millah. Kesyirikan besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi orang yang melakukan kesyirikan besar, ya, itu keluar dari agama Islam. Orang yang sujud kepada selain Allah, ya, ataupun memberikan sesajen, tumbal, atau dia berpuasa untuk selain Allah, beribadah, ya, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Adapun syirik kecil, dia tidak keluar, la yukhrijuhu anil millah, dia tidak keluar dari agama Islam, ya, dia tidak keluar dari agama Islam. Orang yang berbuat riya, berbuat sum'ah, orang yang bersedekah karena riya, sholat karena dia tidak keluar dari Islam, ya. Cuma dia berdosa besar, ya. Dan itu cuma dosa besar, ya. Hati-hati, jangan sampai. Kita harus lawan. Niat-niat yang tidak bagus harus kita lawan. Kemudian wayan bagilil muslimi an yabta'ida 'anil syirki kabirihi wa saghirihi. Seorang muslim harus menjauhi kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Wa yasta'idzu minhu umuman, dan meminta perlindungan dari Allah secara umum, ya, baik yang besar maupun yang kecil. Maka kita katakan Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka minadz-dzambi alladzi la na'lam. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu dari berbuat kesyirikan yang kami ketahui, dan kami mohon ampun dari dosa yang tidak kami ketahui. Nah, sekarang silahkan yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ustaz, tadi yang mana? Oh, ini. Wasyirkul asgharu la yujibul khuluda finnar. Itu artinya apa, Ustaz? Syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Artinya pelaku syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Ya, dia akan dikeluarkan. Kalau di hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun. Ustaz, contoh bersumpah dengan ayat-ayat Allah gimana sih? Kenapa? Contoh bersumpah dengan ayat-ayat Allah maksudnya. Iya, biasa misalnya saya bersumpah dengan Al-Qur'an, ya, bahwa saya tidak melakukan ini, atau saya bersumpah dengan Al-Qur'an bahwa saya akan berbuat begini misalnya.
Itu syirik kecil. Enggak, bukan. Karena Al-Quran adalah termasuk sifat-sifat Allah. Ya, Al-Quran adalah firman Allah. Ya, firman Allah adalah sifatnya. Maka bersumpah dengan Al-Quran itu termasuk bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Ini boleh, ya boleh. Ustadz, mau nanya. Iya, Jadi waktu itu kan aku ngerjain soal. Nah, soalnya itu kayak gini. Kalau ada orang sholat, awalnya niatnya karena Allah. Terus di tengah-tengah, dia ria gitu pas sholat. Nah, pas di akhir-akhir rakaat, dia taubat lagi nggak ria sholatnya. Terus itu diterima apa nggak sholatnya? iya, insya Allah diterima. Dia bertaubat kan? Iya. Tapi Iya. saya pernah dengar apa gitu, katanya kalau ibadah bercampur dengan kesyirikan, maka ibadahnya tidak sah. Itu bukan yang dia bercampur sama kesyirikan. Iya, tapi dia sudah bertaubat. Ya, dan kesyirikannya itu syirik besar atau syirik kecil, ya, bertaubat atau tidak bertaubat, ya itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya sholat, ya, kemudian dia ria, kemudian dia tinggalkan, dia tidak lawan, ya, dia tidak lawan, malah dia teruskan. Nah, ini yang rusak amalnya, karena dia sholatnya sudah tidak karena Allah lagi. Karena ibadah itu akan diterima kalau ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas ya tidak akan diterima. Tapi tadi yang ditanyakan, ya, dia memang sempat niat ria, ya, sempat niat, ya, misalnya perbagus bacaannya ataupun sholatnya, ya dia sempat seperti itu. Tapi dia ingat lagi bahwa ini tidak betul, ini bisa menghapus amalnya. Kemudian dia bertaubat, ya, dia perbaiki lagi niatnya, ya. Maka kalau seperti ini justru mendapatkan 2 pahala karena dia sudah melawan bisikan syaitan, telah melawan niat riaknya tersebut, ya. Jadi perlu dibedakan antara yang bertaubat dengan tidak bertaubat, yang melawan dengan yang tidak melawan, dibiarkan saja sampai selesai begitu. Jadi itu ya maksudnya. Seperti itu. Jadi taubat itu seperti bersuci, ya. Kalau ada najis kemudian dia bersuci lagi maka akan jadi suci, tapi dia biarkan, ya, bajunya terkena najis, ya, maka ya akan menjadi kotor, menjadi najis, tidak bersih, ya. Tapi kalau dia bersihkan, ya, dia bersihkan, najisnya hilang, maka insya Allah jadi suci kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, karena diperumpamakan seperti itu kan, ya, suatu amalan yang tercampur dengan kesyirikan maka amalan tersebut akan rusak seperti air ataupun pakaian yang terkena najis maka dia akan rusak. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustadz, berarti kalau kayak sumpah demi Tuhan itu syirik kecil ya? Kalau demi Tuhan, ya maksudnya Tuhannya Tuhan Allah, ya. Kalau itu nggak apa-apa, kalau maksudnya Tuhan Allah. Tapi kalau na'udzubillah, kalau nggak apa-apa, Tuhan kita Allah. Tapi lebih bagus demi Allah, ya. Lebih jelas. Sumpah demi Tuhan.
Ya, Tuhan kita maksudnya adalah Allah. Maksudnya yang lain, yang biasa kita dengarkan dan itu berbahaya, ya. Misalnya demi Allah, demi Rasulullah. Di sini baru syirik kecil, ya. Jadi cukup saja demi Allah, ya cukup, jangan ditambahkan lagi, ya. Cukup demi Allah, ya sudah saya terima sumpahnya, saya percaya, nggak usah pakai demi Rasulullah gitu, ya. Nggak boleh kalau demi Rasulullah. Dilarang oleh Rasulullah. Man kana halifan falyahlif billah. Iya, Ustadz, kalau misalkan dulu gimana ya? Kita kita aduh gimana ya? Nggak jadi deh Ustadz, ntar aja. iya misalnya si Fulan kenapa? Si Fulan sholat misalnya. Si Fulan sholat. Gimana? Si Ahmad misalnya, si Ahmad atau si Yasir. Lupa Ustadz mau nanya apa, susah ngejelasinnya, ntar aja mikir dulu. Ustadz, Iya, kan ada tuh orang-orang kalau ngomong kan suka kayak demi Allah sumpah mati. Itu gak apa-apa, gak boleh. demi Sumpah Allah mati. sumpah mati. Berarti Ada dia sumpah bersumpah matinya demi gitu. Tuhan. Iya, bilang aja demi Allah aja. Udah, cukup demi Allah, udah. Saya percaya, demi Allah aja saya percaya. Udah, ya. Dan begitu juga ketika ada orang yang bersumpah demi Allah, bilang, ya, kita harus percaya ketika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka kita harus percaya. Ya, jangan sampai dia tambahkan lagi karena takut nggak dipercaya, demi Allah sumpah mati, sumpah ini, sumpah itu. Nah, itu dia melakukan itu karena dia takut tidak dipercaya. Makanya ketika ada yang bersumpah demi Allah, percaya saja, ya. Adapun nanti urusannya misalnya dia bohong atau apa, nah itu nanti setelah itu kalau ketahuan, ya misalnya. Karena berbohong itu maksiat, berdosa. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, kesyirikan ini lebih besar. Maka terima saja, ya. Ketika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, walaupun misalnya kita tidak percaya, tapi kita terima aja dulu, ya, karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Iya, yang lain? Ustadz, Iya. nyebut Allah dengan sebutan Tuhan, boleh nggak sih Ustadz? Jadi kayak misalkan kalau mau ngomong Allah, kita sebutnya Tuhan. Tapi maksud kita tuh Tuhannya itu Allah. Cuman kita nyebutnya Tuhan. Gimana ya? Ngerti nggak Ustadz? Iya. Nah, Emang itu itu boleh? malu. Jangan malu. Makanya pilih teman-teman yang soleha, yang belajar agama juga. Kalau nyebut nama Allah aja kita malu, gimana kita mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau sedekah, pasti lebih malu lagi di depan dia. Ya, maka yang seperti ini jangan terlalu dekat. Ya, sekedar teman biasa saja, ya, teman biasa saja. Karena kalau terlalu dekat, apa-apa malu, nanti mau izin sholat, saya mau sholat dulu ya, nanti malu nanti, ya. Mau apa? Oh maaf, saya lagi puasa, nggak makan minum dulu, nanti malu ngomong begitu. Ngomong Allah saja malu, ya. Makanya atau yang lebih bagus lagi dakwahi. Nah, ini paling afdal nih, didakwahi, dikasih tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, itu lebih bagus, ya.
Tapi sebenarnya hukumnya boleh ya. Kita menyebut Tuhan, hukumnya boleh-boleh saja ya. Kan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh, hukumnya sebetulnya boleh. Ya karena iya, Mau nanya lagi. iya, silakan. Tapi nggak apa-apa deh, Ustadz, baik nanya. Balik nanya gimana? Banyak nanya. Oh nggak apa-apa, yang penting manfaat nanyanya. Iya ini. Kan pernah ngeliat itu nggak sih, Ustadz, yang kayak pemerintah lagi di jabat gitu, kayak naik jabatan, terus habis itu suka Iya disumpah jabatan. nyebutin sumpah, terus di atasnya dikasih Al-Quran. Iya, kalau misalnya niatnya adalah ya pastinya dia bersumpah niatnya bersumpah dengan Al-Quran yang dibaca kaum muslimin ya. Nah itu maksud dari sumpahnya itu ya. Kecuali kalau misalnya ada yang nggak ngerti ya, ada yang nggak ngerti dia sangka sumpah Al-Quran itu dengan kertasnya atau dengan fisiknya, dengan zatnya, bukan ya. Sebetulnya sumpah dengan Al-Quran itu adalah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu kalau bersumpah dengan itu sama saja bersumpah dengan nama Allah ya. Demi Allah saya berjanji misalnya ya, sumpah jabatan akan menjalankan pekerjaan ini ya, atau amanah ini dengan sebaiknya semampu saya. Nah, itu sama saja bersumpah dengan nama Allah. Ya mungkin secara simbolis supaya lebih supaya lebih memberikan pengaruh kepada orang yang bersumpah, maka Al-Qur'annya didatangkan ya. Tapi sebetulnya dia bersumpah dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka boleh ya, boleh. Karena Al-Quran termasuk kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah adalah sifatnya. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Kita juga kalau minta perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tamat. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Nah, ya, kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, maka boleh ya. Hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Bahkan disunahkan. Iya? Kalau misalkan kan ada nih orang, dia tuh sedekah, tapi gara-gara supaya mendapatkan sesuatu gitulah. Itu gimana? Itu termasuk syirik apa emang Mendapatkan gimana gitu? sesuatu dari Allah apa dari manusia? Dari manusia, tapi dia pengen sedekah nih, tapinya demi Pengen mendapatkan sedekah. sesuatu. Dia pengen sedekah, Iya. tapi plus pengen sesuatu juga. Ya, gitu maksudnya. Iya. Jadi dia sedekah itu karena kayak keterpaksaan buat dapat sesuatu itu. Itu gimana? Karena Allah Termasuk bukan. syirik apa? Enggak, dia Bukan. niat Allah. Oh, bukan karena Allah memang dari pertama. Iya. Jadi ini ada berbagai macam gambarannya ya. Gambaran pertama, dia niat sedekahnya karena Allah, tapi plus ada yang dia mau juga, mumpung saya lagi ada uang, saya mau sedekah nih. Kebetulan si fulan ini misalnya ada orang yang bisa memberikan manfaat saya, memberikan memberikan sesuatu lah, saya infaknya ke dia aja deh ya. Itu mengurangi keikhlasan ya. Mengurangi keikhlasannya. Ya, maka akan dikurangi pahalanya ya, dikurangi pahalanya sesuai dengan sebanyak apa dia meminta harapan kepada selain Allah. Tapi kalau yang kedua ya, dia emang dari awal niatnya infak ya, bukan karena Allah, saya mau infakkan ini ke fulan
supaya ini nih. Kalau ini dari awal memang bukan karena Allah ya. Memang betul-betul murni bukan karena Allah, maka yang seperti ini bahaya ya, tidak boleh. Ini bisa masuk ke dalam kesyirikan, bahaya, tidak boleh. Kecuali ya kalau dia untuk Allah. Nah, kalau yang seperti itu boleh ya. Untuk Allah, tapi ya yang paling bagus adalah sudah niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti kalau misalnya ada balasan ataupun ada imbalan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengharapkan dari sedekah kita itu, ya. Nah, itu yang paling bagus adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saat mau nanya, Iya. misalkan misalnya kita di jalan nih, Stat. Terus kita ketemu kayak badut-badut gitu, terus dia kayak minta uang gitu. Kita dosa nggak sih kalau misalkan ngasih uang gitu ke mereka? Apalagi ada musik-musiknya, jangan. Ya. Nggak ada, Stat. Musiknya nggak ada. Cuma dia tuh kayak misalkan pakai kostum badut, terus dia tapi kayak minta-minta gitu, Stat. Kalau misalkan kita ngasih gitu, dosa atau enggak? Iya. Nggak ada musiknya ya. Kalau ada musiknya jelas jangan dikasih. Kalau nggak ada musiknya, ya, orang yang minta-minta itu yang diperbolehkan adalah orang yang bangkrut. Ya, tadinya dia punya harta, kemudian nggak punya harta, jadi dia terpaksa minta-minta. Maka orang seperti ini nggak apa-apa dikasih. Ataupun orang yang miskin, ya, dia tidak punya pekerjaan, maka dia terpaksa meminta-minta, ya. Maka ini juga boleh, ya. Atau orang yang kena hutang, ya. Orang yang punya hutang, dia harus bayar hutang tersebut, akhirnya dia terpaksa meminta-minta. Maka ini juga boleh, bahkan kita disuruh membantu orang yang dalam kesusahan. Adapun yang selain itu, ya, kita lihat ya dia apakah orang tua, ya, kalau dia orang tua ya dia pasti terpaksa harus minta-minta karena sudah tidak bisa lagi cari kerja, nggak bisa lagi dapat pekerjaan, dapat duit, kecuali begitu, maka nggak apa-apa ya, yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih muda, masih kuat, masih sehat, ya, dia jadikan itu sebagai profesi, ya. Ini jangan, ya. Jangan dikasih, biar dia cari pekerjaan yang lain. Jangan meminta-minta, ya. Orang yang meminta-minta itu selain yang tadi dijelaskan karena hutang, karena bangkrut, karena kemiskinan, yang dia harus harus untuk makan misalnya, ya, untuk dia nggak bisa ada pekerjaan yang lain karena mungkin sudah tua atau yang lain-lain, ya. Kalau bukan karena itu jangan dikasih, biar dia cari pekerjaan yang lain, ya. Karena orang yang meminta-minta nanti hari kiamat, ya, daging mukanya tidak ada dagingnya, ya, tidak mempunyai muka di hari kiamat nanti. Berarti kalau misalkan masih muda nggak boleh, Stat? Ya, kalau masih muda, masih kuat, ya, jangan. Biar dia cari profesi yang lain. Nah, sekarang dia cari profesi itu kenapa? Dia lakukan profesi itu kenapa? Karena dia tahu ya orang-orang yang profesinya begitu banyak duitnya, ada yang dapat ya banyak uang, makanya jadi banyak sekarang. Dulu nggak ada, sekarang jadi banyak, ya. Sekarang jadi banyak orang yang seperti patung misalnya. Hakikatnya meminta-minta.
jadi banyak karena dia lihat mungkin di TV, dia lihat di TV ada yang ngaku seharinya bisa dapat sekian sekian. Oh, jadi profesi baru ya. Jadi ya biarlah dia cari profesi yang lain karena Tapi kalau misalkan pakai musik, Stat, itu nggak boleh juga, Stat. Misalnya kita kasihan gitu ngelatihnya. kenapa? Jangan. Misal dia kayak ngamen pakai musik, terus kita kayak rasanya kayak iba gitu, Stat. Kayak kasihan, pengen ngasih gitu. Misalkan udah tua atau gimana. Jangan ya. Misalnya ada yang datang ke Helma nih, minta-minta ya, tolong saya mau minum minuman, mau minum khamr, tolong saya, kasihani saya mau mabok. Coba dikasih nggak sama Helma? Ya, kalau mabok kan ya enggak lah, Stat. Tapi kan anak kan nggak tahu. Misalkan dia kayak ya gitu nyanyi-nyanyi. Terus itu kan anak kan nggak tahu, Stat. Mungkin dia apa nyari duit kayak gitu kan buat apa anak nggak tahu. Cuman kadang kan suka kayak Ya, merasa jadi iba aja gitu, kasihan. sama-sama maksiat ya, mabuk maksiat, musik juga maksiat. Apakah kita karena kasihan kasih duit untuk kemaksiatan? Nah, karena kalau musik kan masih mungkin samar-samar ya. Nah, kalau mabuk dan biasanya deket ya, musik, mabuk, pacaran ya dan lain sebagainya itu deket. Jadi ya gitu anak kiaskan supaya kelihatan jelas ya. Kalau musik mungkin ragu-ragu ya, dia kasihan nih ya. Coba sama-sama maksiat ya, mabok maksiat. Apakah kita akan kasih walaupun misalnya dia kasihan badannya krempeng, nggak bisa kerja misalnya, tapi dia sambil mabok mintanya misalnya. Jadi kalau kita kasih justru dia nanti akan akan terus begitu ya. Terus dalam kemaksiatannya dia jadikan itu terus sebagai profesinya karena dibantu sama orang-orang ya. Karena dia merasa pekerjaannya itu bermanfaat ya. Oh, dapat uang juga ya, banyak juga uangnya, ya udah. Akhirnya begitu. Ya, dan para pengamen itu bisa mengatur suaranya, diatur supaya kedengeran kasihan. Nah, itu bisa mereka diatur. Seakan-akan mau nangis misalnya. Bisa. Ada lagi yang lain? Ya, kerjakan halaman 23 ya. Kerjakan halaman 23. Ana kasih waktu 4 menit ya. Halaman 23 dimulai dari sekarang ya. Ustadz asyaqo'u itu sengsara bukan Ustadz?
Sudah? Baik. Halaman 23 At-tadribul awal dha' amama kulli kalimatin fil qa'imati alif diddaha minal qa'imati ba. Tuliskan lawan katanya atau antonimnya. As-sa'adatu. Lawan katanya apa? Siapa yang tahu? Asyaqa'u. Asyaqa'u. Betul. Tawa'ada. Fianis. Atau siapa yang tahu? Tawa'ada. Lawannya apa? Tawa'ada artinya apa, Ustaz? Mengancam. Oh. Oh iya. Ancaman, janji. Lawannya adalah janji. Wa'ada. Wa'ada. Umuman. Khususan. Khususon. Ansorun. Nah itu tadi saya udah masuk lagi. Ansorun. Ansorun. Ansorun Penolong. Penolong. Iya. Itu a'daun. A'daun kan? Iya, musuh-musuh. Ansorun didduhu a'daun. Asyirku At-tauhid. at-tauhidu. Nah ini ya, tauhid adalah lawan dari kesyirikan. Kesyirikan kita tahu sangat dibenci oleh Allah, dimurkahi oleh Allah. Maka kebalikannya tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah adalah ibadah yang paling dicintai, diridhoi oleh Allah. Ya, karena kesyirikan kebalikan dari tauhid. Ya, maka kalau kesyirikan sangat dimurkai Allah, maka ketauhidan sangat dicintai oleh Allah. Yasirun. Kathirun. Kathirunnya yasirun maksudnya adalah qalil, ya, sedikit. Maka lawannya adalah kathirun. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa, Ustaz? Ya, thayyib. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung pada